dalam proses pembelajaran di semester ganjil ini di tahun 2021, tahun 2022. Mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu. Silahkan mungkin Bapak Ibu yang hendak langsung mempraktekkan terkait dengan bagaimana sih memasukkan materi atau dan lain sebagainya terkait dengan fitur-fitur LMS di sini. Silahkan Bapak Ibu dosen untuk bisa mempraktekkan terkait dengan fitur-fitur ini. Mungkin nanti ada beberapa fitur yang ada di LMS yang baru, ada satu baru, nanti saya juga akan coba untuk mempraktekannya bersama-sama di sini. Seperti biasa mungkin di gambar yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ancep, untuk masuk ke halaman bisa langsung login Bapak Ibu di sini. Silakan Bapak Ibu masuk di login. Saya menggunakan akun dosen saya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam akun Bapak Ibu, nanti biasanya ini sekedar informasi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu dosen atau mahasiswa yang memang di sini di tampilan ini ada yang muncul menyinkronkan antara email LMS Unidakul dengan MLS pada Dikti. Pada Indonesia nanti kalau bisa nanti Bapak Ibu sinkronkan saja antara LMS yang Unidakul itu disinkronkan dengan Sepada Indonesia, karena memang ada beberapa yang mungkin Bapak Ibu dosen atau mahasiswa yang baru membuka halaman LMS akan muncul seperti itu, karena beberapa hari yang lalu saya mengecek di akun Sepada Indonesia, ada beberapa mahasiswa dan dosen itu belum menyinkronkan antara LMS di Unidakul dengan LMS di Sepada Indonesia. Itu mungkin sebagai informasi Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur Bapak Ibu seperti message, profil, setting dan lain sebagainya sampai pada grades. Sebenarnya fitur-fitur yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ancep, fitur-fitur ini adalah fungsinya untuk merubah profil, password dan username Bapak Ibu dosen. Silahkan memilih di sini. Nah, untuk grades ini salah satu fungsinya adalah untuk melihat mata kuliah apa saja yang Bapak Ibu sudah ini ya sudah lakukan, misalnya bisa dilihat di fitur grades ini. Kalau fitur setting dan profil ini fungsinya adalah untuk merubah password dan username. Itu mungkin salah satu fiturnya. Nah, mohon izin saya untuk masuk ke mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh. Nah, ini kan sudah dipetakan oleh Pak Ansep. Memang kemarin kita waktu itu berdiskusi dengan Pak Ansep, nanti ada pengelompokan misalnya. Jadi nanti mata kuliah ini nanti ada dikelompokkan dalam bentuk folder, yaitu nanti di semester ganjil dan semester genap itu per tahunnya. Nah, makanya di dalam halaman LMS di Bapak Ibu nanti akan muncul mata kuliah. Memang mata kuliah ini masih menyatu ya Bapak Ibu. Ada mata kuliah ganjil dan mata kuliah semester genap. Tapi nanti di sini kita bisa melihat ada beberapa fiturnya, yaitu misalnya mata kuliah ini masuk ke semester ganjil atau mata kuliah yang berikutnya masuk ke semester genap. Jadi tinggal Bapak Ibu dosen melihatnya kita masuk pada semester ganjil atau semester genap, yaitu mengajar pada semester berapa, kan itu bisa kita lihat di akun LMS Bapak Ibu. Berikutnya saya ingin mencoba menjelaskan Bapak Ibu, saya masuk ke mata kuliah di semester 5, kebetulan saya mengajar di mata kuliah model pembelajaran PKN. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Alhamdulillah di tampilan LMS masuk kepada mata kuliah kita, masing-masing dosen itu sudah ada
perubahannya Bapak Ibu, tapi sebenarnya sistemnya sama, itu terkait dengan fitur-fiturnya hampir sama, cuman tampilan-tampilannya saja yang agak berubah. Nah, nanti sebelum kita masuk ke kurs kontennya, itu Bapak Ibu harus hidupkan mode di sini. Hidupkan mode ada di pojok sebelah kiri Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu hidupkan, nanti akan muncul. Nah, setelah ini muncul, Bapak Ibu bisa untuk merubah ya atau mengisi beberapa materi-materi yang ada di course yang Bapak Ibu lakukan. Nah, alhamdulillah materi ini memang sebenarnya materi yang semester yang lalu diganjil di tahun 2019 2020. Jadi mungkin materinya sudah ada. Tapi di sini saya poinnya akan menekankan kepada fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk bagaimana mengisi materi atau memberikan tugas. Sekedar memang untuk hal-hal ini Bapak Ibu dosen sudah familiar tentang konten atau fitur-fitur yang sudah ada di sini. Nah, ini tinggal seperti ini Bapak Ibu klik di sebelah kanan. Ini umum biasanya untuk konteks fitur umum ini sebenarnya adalah terkait dengan introduction atau pengantar Bapak Ibu terkait bagaimana menjelaskan atau menggambarkan tentang pengenalan bisa juga di sini dituliskan terkait dengan selamat datang, nama dosen, terus deskripsi mata kuliahnya seperti apa, terus juga Bapak Ibu juga bisa masukkan RPS ke dalam fitur yang pertama ini, yang introduction atau umum ini, bisa juga buku dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin salah satu contohnya. Nah, yang berikutnya adalah ini yang paling penting Bapak Ibu, karena memang setiap bagian-bagian Bapak Ibu dosen untuk mengisi materi, absensi, tugas, atau kuis, dan lain sebagainya, pasti masuk ke dalam fitur yang ada di paling bawah ini, yaitu tambahkan sebuah aktivitas. Nah, di sini nanti saya akan mencoba salah satunya menjelaskan beberapa fitur-fitur yang ada di halaman ini. Nah, ini beberapa fiturnya Bapak Ibu bisa melihatnya. Ada assignment. Assignment itu fungsinya adalah untuk memberikan tugas kepada mahasiswa. Attendance ini berkaitan dengan absensi kepada mahasiswa. Nah, ini ada fitur baru Bapak Ibu, yaitu tentang mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa fitur terbaru ya. Nanti insya Allah saya di dalam pertemuan kali ini lebih nanti akan menekankan kepada fitur Big Blue Button. Jadi fitur ini adalah fitur terkait dengan Vicon, hampir sama sejenisnya dengan Zoom meeting dengan Google Meet. Nanti insya Allah akan saya jelaskan lebih detailnya nanti di fitur Big Blue Button ini. Tapi saya akan sedikit juga menjelaskan terkait dengan apa sih mungkin fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa lakukan atau gunakan di dalam pelaksanaan proses pembelajaran di LMS Unidakul ini. Yang tadi saya sudah jelaskan, asesmen itu terkait dengan tugas, attendance itu terkait dengan absensi, terus forum juga bisa Bapak Ibu lakukan di dalam konteks diskusi dengan mahasiswa, bisa juga buku ya, buku ini bisa juga ya Bapak Ibu dosen lakukan di apabila Bapak Ibu membuat sebuah buku atau bahan ajar, silahkan bisa masuk ke dalam fitur ini. Atau URL bisa juga, biasanya kan nanti URL kalau tahun-tahun kemarin kita membuat materi itu kan melakukan linknya ya, yaitu disesuaikan dengan konsep Google Drive kita, baru kita ambil link, baru kita masuk linknya, masuk ke URL. Atau kuis juga bisa Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan misalnya ulangan, yaitu terkait dengan fungsi-fungsi ulangannya, yaitu pilihan ganda, esai, true false, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa lakukan di fitur kuis.
Nah, ini mungkin hal-hal yang memang yang Bapak Ibu bisa lakukan di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan kegiatannya menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam LMS ini. Mohon izin mungkin saya sedikit di sini karena ini mungkin Bapak Ibu dosen untuk fitur assessment, attendance, dan kuis, URL, forum, obrolan, dan lainnya mungkin sudah pernah melakukannya, sudah familiar ya, dan mudah-mudahan insya Allah sudah bisa, tapi insya Allah nanti saya sedikit jelaskan. Tapi ini ada salah satu fitur baru Bapak Ibu di sini, dan memang salah satunya mungkin karena memang ini baru muncul di akun ini, jadi mungkin saya lebih detailnya kepada akun Big Blue Button ini ya Bapak Ibu, karena memang ini sangat-sangat bagus karena menurut saya, karena saya alhamdulillah sudah mempelajarinya terkait dengan fitur ini, karena fitur ini sangat bagus karena tahun-tahun kemarin di dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan LMS kita masih menggunakan Vikonnya, yaitu menggunakan Zoom meeting ya, tidak masuk di dalam LMS ini, hanya masukkan linknya, tapi proses pembelajarannya itu dilakukan menggunakan Zoom kan. Oke, saya coba di sini saya menggunakan, saya menjelaskan terkait dengan Big Blue Button ya Bapak Ibu ya. Saya masuk, silahkan Bapak Ibu kalau mau mempraktekkannya secara bersama-sama terkait dengan fitur Big Blue Button ini. Nah, ini nanti akan muncul gambar ya atau aplikasi terkait dengan bagaimana kita menggunakan aplikasi atau fitur Big Blue Button. Apa sih sebenarnya fitur Big Blue Button ini? Adalah fitur yang bisa dilakukan oleh dosen menggunakan Vkom. Salah satunya mungkin hampir sama dengan Zoom meeting, Google Meet, bisa hampir sama seperti itu. Cuman di dalam fitur Big Blue Button ini ada kelebihannya. Biasanya kalau di dalam fitur aplikasi WhatsApp itu kan kita membagikan linknya ya Bapak Ibu kepada mahasiswa. Tapi di fitur Big Blue Button ini kita tidak usah membagikan linknya karena secara langsung mahasiswa sudah terenroll di sini di mata kuliah kita. Jadi kita tidak, kelebihan di sini kita tidak usah mengenroll mahasiswa di sini. Jadi gitu. Terus yang kedua, di dalam aplikasi Big Blue Button ini biasanya kalau di aplikasi Zoom biasanya ada waktu ya Bapak Ibu ya. Waktu biasanya kalau kita secara gratis, biasanya WhatsApp itu gratisnya paling 40 menit sampai 50 menit. Alhamdulillah di fitur Big Blue Button ini tidak ada waktu. Jadi Bapak Ibu dosen bisa melakukan Vikonnya beberapa lumayan lama untuk melakukan fitur komunikasi dengan mahasiswa Bapak Ibu. Oke, ini mungkin saya sedikit jelaskan Bapak Ibu, mohon izin. Jadi menambahkan fitur Big Blue Button baru. Biasanya nanti di tulisan yang pertama Bapak Ibu ini ada room activity with recording. Di sini ada 3 kategori, ada room activity only, recording only. Bapak Ibu memilih di sini menggunakan room yang pertama, yaitu activity with recording. Nah, di sini ada poin yang kedua, general setting. Bapak Ibu bisa menuliskan virtual classroom name di sini atau nama dari classroom virtual di sini. Saya alhamdulillah sudah membuatnya contohnya, jadi saya langsung mengambilnya saja di data saya.
Suara saya masih terdengar, Bapak Ibu? Masih Pak, Masih, Pak. masih. Ini belum lihat. Nah, ini saya tulis untuk virtual classroom-nya. Silahkan Bapak Ibu menulis nama dari virtual classroom-nya, yaitu kelas virtual pembelajaran PKNSD. Silahkan Bapak Ibu mata kuliahnya seperti apa namanya. Kebetulan di mata kuliah yang saya ajar sekarang adalah mata kuliah pembelajaran PKNSD. Jadi saya tulis di sini untuk nama virtual kelasnya, yaitu menggunakan mata kuliah saya, yaitu kelas virtual pembelajaran PKN. Nah, berikutnya silahkan Bapak Ibu ada di sini tampilkan lebih banyak. Untuk deskripsinya silahkan Bapak Ibu deskripsikan tulisan sesuai dengan rujukan atau memang apa gambaran apa yang ditujukan kepada mahasiswa. Nah, di sini saya menuliskan, di sini saya ambil di sini deskripsinya, yaitu terkait dengan deskripsi kelas virtual akan diselenggarakan di hari Rabu. Saya contohnya hari sekarang hari Kamis ya. Hari sekarang hari Jumat tanggal 10 jam 11, saya ambil contohnya 11 sampai jam 13.30 ya Bapak Ibu. Nah, silahkan untuk mahasiswa supaya bisa melihat tentang deskripsi ini, silahkan Bapak Ibu dosen untuk mencentang tampilkan deskripsi di halaman kursus. Jadi secara otomatis nanti di halaman kursus itu akan muncul. Yang kedua adalah aktivitas room setting. Nah, biasanya apa sih pesan apa yang akan disampaikan kepada mahasiswa terkait dengan hal ini misalnya. Bisa juga Bapak Ibu menuliskan terkait dengan pesan-pesan yang akan ditujukan kepada mahasiswa peserta virtualnya. Nah, di sini saya menuliskan tentang selamat datang di kelas virtual di mata kuliah pembelajaran PKN SD. Nah, silahkan nanti sessionkan recordernya dicentang secara langsung. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu, apa wait for moderator? Jadi fungsi dari wait moderator ini apabila nanti di dalam pelaksanaan Zoom kita conference dengan siswa itu, kalau kita men-checklist wait for moderator, secara otomatis nanti mahasiswa tidak akan masuk, belum bisa masuk ke dalam Vicon ini atau Zoom ini, karena memang kita belum hadir. Kita sebagai dosen di sini adalah sebagai moderator ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang itu karena cepat habis Pak, jadi mereka. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang mencentang wait for moderator ini secara otomatis mahasiswa tidak akan bisa masuk sebelum Bapak Ibu dosen atau dosen di dalam pelaksanaan Zoom ini belum membuka. Nah, makanya kalau kepengen mahasiswa masuk duluan, kita terakhir tidak jadi masalah. Jadi di wait for moderator ini jangan dicentang. Jadi secara otomatis mahasiswa itu akan bisa masuk walaupun kita sebagai dosen sebagai moderator ini belum hadir di dalam Vicon itu. Itu ya Bapak Ibu, silahkan untuk berikutnya untuk web recordingnya tidak usah di ini karena sudah di setel secara langsung. Nah, ini juga nanti bisa masuk di dalam itunya log settingnya karena terkait dengan ini. Nah, ini yang sangat penting roll access during live session-nya Bapak Ibu. Nah, ini biasanya all user enroll, ini semua mahasiswa ya Bapak Ibu. Semua mahasiswa yang sudah di-enroll di dalam LMS ini akan tertulis sebagai viewer. Viewer itu peserta. Nah, user yang atas nama moderator ini adalah kita sebagai dosen. Nah, misalnya ambil contoh di dalam ruang kelas itu Bapak Ibu dosen hendak melakukan apa ya, diskusi. Nah, Bapak Ibu hanya menyimak. Bapak Ibu bisa melakukan
pergantian, misalnya mahasiswa yang akan menjadi moderator atau memberikan materi kepada teman-temannya, tinggal Bapak Ibu dosen mengganti menconteng saja di sini, mengisi, yaitu sebagai pusher ya Bapak Ibu ya. Nah, ini akan muncul nama-namanya secara otomatis Bapak Ibu di sini FKIP. Nah, kebetulan di sini ada nama-nama mahasiswanya Bapak Ibu di sini. Nah, ini saya sebagai dosennya. Nanti misalnya Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini yang menjadi pematerinya di kelompok ini, misalnya mahasiswa ini adalah saya ambil Sabrina di sini. Tinggal add di sini, nanti akan muncul. Nah, dia sebagai viewer, sebagai peserta. Kalau dia sebagai pengajar juga untuk mahasiswa ini mengajarkan kepada teman-temannya, Bapak Ibu sisa menggantikan saja viewer ini menjadi moderator. Nah, ini. Nah, seandainya di sini Bapak Ibu dosen juga tidak hadir di dalam Vicon ini tidak jadi masalah karena memang sudah ada pemateri dari sini. Ini sebagai contohnya Bapak Ibu ya. Tapi contoh sekarang saya tidak akan melakukan ini, jadi saya hanya sebagai moderator, sebagai dosen. Jadi untuk mahasiswa ini saya hapus saja di sini. Nah, ini contohnya. Nah, terus untuk schedule-nya silahkan seperti biasa Bapak Ibu, untuk schedule ini adalah jam berapa Bapak Ibu dosen untuk membuka Vicon ini. Nah, saya contoh, kita aktifkan dulu sebelah kanan. Nah, sekarang tanggal 10 ya Bapak Ibu. Nanti saya sesuaikan dengan jamnya, sekalian nanti saya akan mempraktekkan bagaimana sih penggunaan dari fitur Big Blue Button ini Bapak Ibu. Sengaja saya muat di tanggal 10, jamnya jam 11, saya di sini taruh sampai jam 13. Oke, 11.00. Nah, selesai juga jam 13.54 kita aktifkan. Oke. Ini untuk pengaturan modul tidak usah. Nah, pembatasan akses juga sebenarnya bisa juga dilakukan ya Bapak Ibu. Tapi berhubung kita sudah mau menutupnya atau forum Vicon ini sudah kita batasi sampai jam 13, jadi untuk pembatasan akses kita tidak perlu lagi. Nah, yang terakhir adalah untuk aktivitas kompleksnya ini Bapak Ibu harus mengklik ya di sini. Ingat Bapak Ibu ada di sini 3, yaitu pertama adalah do not indicate active completion. Student ini Bapak Ibu dosen harus mengklik yang paling bawah, show aktivitas ya. Nah, akan muncul seperti ini, student kita ininya, kita klik. Nah, ini aspect completion tidak usah, kita jangan aktifkan karena kita sudah mengaktifkan. Nah, kita akan simpan di sini. Nah, akan muncul di sini Bapak Ibu di umum ya, karena saya tadi mempraktekannya di umum. Nah, ini ada kelas virtual pembelajaran PKNST. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, secara otomatis nanti akan muncul join. Karena memang saya lakukan di sini yaitu di jamnya yang kita mulai jam 11. Tapi kalau jamnya memang Bapak Ibu menuliskannya sesuai dengan jadwal, secara otomatis dia akan kosong, tidak ada muncul join. Nah, pertanyaan apakah mahasiswa bagaimana Bapak mahasiswa masuk di dalam virtual kita atau kelas virtual ini? Tinggal mahasiswa juga hampir sama Bapak Ibu, nanti di akun mahasiswa akan muncul tulisan seperti ini, join session. Nanti tinggal masuk klik saja, mahasiswa juga, dosen juga tinggal klik saja. Saya mohon izin untuk mencontohkan Bapak Ibu ya, bagaimana cara penggunaan kelas virtual ini menggunakan Big Blue Button ini. Saya klik di sini, join session-nya. Tetapi masyarakat itu juga menanam misalnya bibit berdagang. Mohon maaf Bapak Ibu, agak lumayan loadingnya sambil menunggu.
Wah, keren. Nah, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ambil secara garis besarnya memang hampir sama dengan Zoom meeting atau Google Meet. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke fitur yang yang itu terlebih dahulu kita harus memilih nih Bapak Ibu. Jangan sampai kita terjebak. Biasanya kalau kita memilih karena kita kapan menggunakan headset ini salah. Jadi fitur yang kita pilih adalah yang sebelah kiri. Kalau listen only ini fungsinya adalah kita berbicara, kita orang berbicara, kita mendengarkan. Tapi kalau kita berbicara, mahasiswa tidak akan mendengarkan. Jadi intinya kita sebagai dosen dan mahasiswa di dalam Big Blue Button ini harus memilih mikrofon ya Bapak Ibu ya. Kita klik nanti yang sebelah kiri mikrofonnya. Nah, nanti akan terkonek secara langsung. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mencobanya, memprakteknya sekarang, nanti ada muncul bubbling ya. Misalnya kalau memang suara kita sudah masuk ke akun ini, akan bubbling di sini Bapak Ibu. Nanti tinggal kalau sudah masuk, kita klik yes. Tapi kalau memang seandainya suara kita belum masuk, tinggal no. Nanti akan sistem akan mereset kembali. Nah, ini tinggal kita mengklik yes di sini Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini tampilan dari Big Blue Button ini. Jadi nanti di sini juga di sebelah kiri Bapak Ibu ada nama saya. Nah, kalau mahasiswa dia masuk secara otomatis nanti akan muncul di bawahnya nama-nama mahasiswa. Misalnya dari 25 mahasiswa yang hadir akan muncul di sini. Dan yang satunya juga kalau kita mau chatan secara langsung juga bisa Bapak Ibu di sini. Di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini misalnya kita klik kita klik di sini halo kepada mahasiswa akan terkirim. Jadi kita hampir sama ya. Nah, ini sudah terkirim Bapak Ibu. Nah, yang fungsi yang berikutnya lagi yaitu terkait dengan ini. Nah, ini diibaratkan sebagai papan tulis ya Bapak Ibu untuk bisa mengajarkan. Kita juga bisa menulis di sini. Saya ambil contoh, saya kosongkan di sini. Kita klik tanda ini untuk mengosongkan. Nah, ini akan kosong Bapak Ibu. Ini diibaratkan kita sebagai dosen mengajar menggunakan papan tulis di sini. Tinggal Bapak Ibu nanti bisa melihat di poin sebelah di pojok, fitur-fitur di pojok. Misalnya kita mau menuliskan di sini tulisan, di sini kita bisa lakukan di sini Bapak Ibu. Misalnya menulis. Nah, ini kita sebagai tulisan seperti itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Untuk menghapusnya ada tanda di sini, kita hapus lagi. Misalnya Bapak Ibu juga mau menuliskan teks di sini, Bapak Ibu juga bisa secara langsung. Ini secara langsung dilihat oleh mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu kepengen melihat video kita, tinggal Bapak Ibu pencet aja yang sebelah sini nih. Ada yang namanya gambar kamera ya Bapak Ibu, kita klik. Hampir sama dengan Zoom ya, Zoom meeting dengan yang lainnya. Nah, nanti akan langsung secara otomatis dia memotret kita untuk kameranya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti akan muncul gambar kita. Nah, secara langsung mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ada foto saya di sini. Kita start saja. Di sini nanti akan muncul di bagian ini Bapak Ibu. Nah, ini ada di depan ini ada nama saya nih di sini dan juga ada fotonya Bapak Ibu. Secara otomatis nanti mahasiswa akan melihat video kita atau foto kita di sini. Nah, itu salah satunya fungsi-fungsi di dalam Big Blue Button yang Bapak Ibu bisa lakukan secara langsung. Ini juga sama, kita juga bisa tatap muka kan Bapak Ibu secara langsung dengan mahasiswa. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu. Gambar foto saya di sini. Nah, ini.
Kalau mau diperbesar silahkan tinggal klik ininya saja Bapak Ibu, nanti akan muncul gambar yang besarnya di situ secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya mungkin bagaimana pertanyaannya kalau kita mau membuat presentasi di dalam video ini misalnya. Tinggal nanti Bapak Ibu di tanda ini yang saya sudah besarkan Bapak Ibu. Jadi agak besar di halaman Zoom-nya. Sini nggak tampil. Kembalikan lagi deh. Oke. Berikutnya mungkin saya bagaimana sih pola mengajar kita menggunakan presentasi ya Bapak Ibu ya. Nempel sama di sini bisa nggak dilihat? Nah ini tinggal Bapak Ibu mengklik di sini tambahkan ya. Tambahkan nanti ada beberapa fitur di sini ada start profile. Start profile ini bisa juga untuk evaluasi Bapak Ibu. Start at poll ini bisa juga untuk apa ya? Evaluasi kepada mahasiswa. Misalnya ada pertanyaan di sini Bapak Ibu. Bla apa gitu pertanyaan berapa pertanyaan di sini nanti Bapak Ibu bisa mengkliknya di sini menggunakan ABCD misalnya. Gambarnya nggak masuk ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya seperti itu. Kalau mau menghapusnya lagi silahkan Bapak Ibu klik yang sebelah kanan. Seperti itu. Nah, kalau untuk menggunakan presentasi Bapak Ibu juga bisa dilakukan di sini. Untuk presentasinya Bapak Ibu yang kliknya tanda plus lagi di sini. Nah, ini ada manajemen presentasi. Ini gambar slide-nya di saya kok nggak berubah, terus aja slide 2 kosong. Ya betul. Slide-nya berubah, tidak berubah Bapak? Nggak berubah, nggak tahu di yang lain berubah nggak? Tidak Pak. Tidak, Pak. Masih slide Tidak berubah. Kenapa cari cimai atuh? Slide-nya istiqomah. Iya, ini mungkin apa sinyalnya Bapak Ibu, mohon maaf. Mana sih? Tunggu sambil Slide-nya istiqomah. Pak Irwan. ini. Nah, ini saya coba nanti. Saya orangnya mungkin nggak baik ya, namun asal dibilang berdoa. Nanti diceritain Mas. Kenapa? Bisa melakukan lagi. Mahasiswa FISIP, Pak, meninggal. Coba Ada ya. Saya share screen aja dulu. Sebenarnya Ini. Pak Ini. Pak Dektor. Saya pikir Bu Eni masih aktif. Ya, halo, assalamualaikum. aktif ya. Jangan berisik tuh Bu Eni. Sama Bu Ito. Mohon izin Bapak Ibu sudah tampil kembali. Sudah Pak. Sudah, Pak. Nah, ini mungkin beberapa yang tadi saya lanjutkan. Jadi Saya nanti baru masuk, itu nggak ada sinyal. Oke. Saya melanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satunya adalah papan tulis yang Bapak Ibu bisa lakukan. Misalnya Bapak Ibu bisa menjelaskan terkait dengan hal-hal pelajaran atau pengajaran yang bisa dijelaskan kepada mahasiswa. Misalnya kita bisa menulis seperti apa atau teksnya Bapak Ibu.
Misalnya teks bisa di sini, kita bisa tuliskan dosen seperti ini. Nah, ini lain halnya. Tinggal kalau kita mau merubahnya, kita hapus, ada di sini sebelah kanan Bapak Ibu, kita hapus. Itu juga bisa melakukannya. Kalau kita mau menggantikan lagi ke slide berikutnya supaya kosong, bisa juga di sini. Atau memang memperbesarnya bisa dilakukan juga di gambar sebelah kanan ada tanda plus ini. Nah, misalnya salah satunya kalau kita mau membuka video, Bapak Ibu silahkan buka videonya di sini. Nah, nanti akan muncul gambar kita, video kita. Nah, kita nanti start saja di sini. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu di tepat di papan blackboard kita, papan tulis kita di sini, dan akan juga dilihat oleh mahasiswa. Nah, itu ya Bapak Ibu sambil kita berjalan. Jadi ini fungsi-fungsi dari Big Blue Button ini sebenarnya sama dengan fitur-fitur atau aplikasi semacam video conference lainnya, Google Meet dan lain sebagainya. Cuman memang fungsi-fungsi di Big Blue Button ini kelebihannya adalah kita tidak membuat link lagi. Dan salah satunya juga kita bisa langsung di sini melakukan misalnya pengkoreksian dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah kita di dalam pembelajaran ini kita ada papan tulis ya, jadi kita bisa mencoret-coretnya di sini. Nah, ada pertanyaan lagi, apakah PowerPoint kita bisa ditampilkan di sini? Bisa Bapak Ibu. Nah, ini juga untuk start poll ini bisa dilakukan sebagai evaluasi. Nah, saya mencoba untuk presentasi Bapak Ibu di sini. Nah, presentasi tinggal nanti Bapak Ibu cari di halaman ini. Biasanya bahan-bahan untuk kita mengajar terkait dengan presentasi dan lain sebagainya kita simpan di dalam laptop kita. Cuman di dalam kelemahan di dalam presentasi kita, semua data yang kita hendak presentasikan kepada mahasiswa itu hanya berbentuk PDF Bapak Ibu. Jadi nanti akan muncul gambar-gambar berbentuk PDF. Mohon izin saya mencoba untuk browser. Saya ini saja langsung ke misalnya sambil ini blank lagi. Mohon maaf, nah ini ngeblank lagi. Aduh, ini memang sinyalnya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini juga apakah aplikasi ini terlalu berat? Karena ini juga aplikasi baru, tapi mudah-mudahan lancar, jaya ya Bapak Ibu ya, kalau memang digunakan. Coba saya masuk ke sini, bahan ajar, misalnya bahan ajar PKN, saya klik, saya open di sini. Lebih cepat di sini. Nah ini Bapak Ibu, saya sudah upload. Nah di sini masih dalam proses penguploadan. Jadi Bapak Ibu harus dipahami juga, seandainya nanti ada tanda silang, berarti mahasiswa ini tidak bisa mengupload. Tapi kalau ada tanda kotak, jadi mahasiswa bisa menguploadnya secara langsung di dalam ruang ini, Bapak Ibu. Itu filenya doc loh Pak, bukan PDF yang harusnya diupload. Iya, izin Pak. Jadi nanti bisa secara otomatis maupun bentuknya PowerPoint atau doc secara otomatis dimasukkan sini akan berubah menjadi PDF, Pak. Oh, langsung konversi otomatis ya? Iya, betul Pak.
Jadi bentuknya Word atau yang lainnya secara otomatis dia akan berbentuk PDF di sini, Pak. Agak besar mungkin di sini. Irwan, mohon maaf, waktunya 5 menit lagi. Oke, mohon maaf. Jadi nanti seperti itu nanti akan muncul di sini Bapak Ibu ya, terkait dengan jadi ini memang butuh waktu. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa, apabila Bapak Ibu yang memang masih belum terlalu jelas bisa langsung menghubungi saya. Insya Allah saya dengan senang hati akan bisa memberikan penjelasan lagi ya Bapak Ibu terkait dengan hal ini kan. Nah, misalnya kalau sudah kita upload saja Bapak Ibu di sini ada tulisan upload. Nah, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu karena memang ini tadi ada sedikit trouble, jadi akan muncul datanya di sini Bapak Ibu. PowerPoint atau memang data-data yang hendak kita ajarkan kepada mahasiswa. Nah, misalnya kita kepengen langsung membuatnya, misalnya ada menjelaskan poin per poin, tinggal Bapak Ibu dosen tinggal mengkliknya saja di sini, misalnya seperti apa kita jelaskan. Nah, itu sih Bapak Ibu terkait dengan penggunaan, walaupun memang masih banyak Bapak Ibu karena memang waktunya terbatas. Jadi mungkin ini seperti ini dulu. Salah satunya yang Bapak Ibu dosen bisa gunakan di dalam aplikasi atau fitur Big Blue Button. Jadi ini hampir sama dengan aplikasi misalnya Zoom Meeting, Google Meet ya Bapak Ibu bisa dilakukan di halaman LMS menggunakan ini. Mungkin itu saja mungkin Pak Irman dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan walaupun memang ini sedikit, tapi saya siap Bapak Ibu apabila nanti ada kendala dan lain sebagainya bisa menghubungi saya atau bisa datang ke Dikjar untuk bertanya atau saya bisa menjelaskan terkait dengan apa yang terkait dengan LMS. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irwan atas pemaparan materinya. Insya Allah ini materi yang sangat bermanfaat untuk kita. Untuk selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi diskusi. Tadi di awal ada Pak Dr. Amir Mahrudin, MPDI, yang ingin berdiskusi atau bertanya. Saya persilahkan Pak Dr. Amir. Oke, bismillah. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ke Pak Iwan atau Pak Ahmad Pencet tadi ya. Ini kalau saya ini kan orang gaptek, nggak paham teknologi. Nah, oleh karena itu satu ada semacam permohonan untuk bagaimana kita menampilkan menu itu yang termudah gitu Pak. Yang termudah. Kemudian kan tadi sudah ada, alhamdulillah itu ada petunjuk dan pedomannya tentang pembuatan videonya. Ya kan, pembuatan videonya tentang petunjuk bagaimana cara proses seorang dosen itu masuk ke dalam LMS tadi itu. Jadi termasuk menu-menunya yang lebih mudah dan juga kalau ada kesalahan di situ ada keterangan gitu Pak, ada keterangan atau ada selanjutnya gitu. Jadi lebih mudah lagi. Yang kedua adalah saya ketika memverifikasi data ini pada mahasiswa itu, ketika saya buka di laptop itu bisa Pak, nggak error gitu kodenya. Nah, ketika saya dibuka di HP dengan akun yang loginnya sama, yaitunya itu ada nggak bisa dibuka gitu, selalu error gitu di HP. Biasanya itu bisa gitu. Tapi pas setelah kesini kok ketika ada memverifikasi data melalui HP itu jadi nggak bisa itu. Nah ini mohon pencerahannya ini, mohon arahannya gimana ini. Jadi dibuka di HP tidak bisa, tetapi dibuka di laptop bisa. Insya Allah HP saya support untuk semuanya Pak. Insya Allah support semuanya itu. Ya, oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Amir Mahrudin. Mungkin di sini ada di kolom chat yang ingin bertanya, ada dari Bu Rosi Hutami.
Assalamualaikum, mohon izin bertanya Pak Irwan. Terima kasih atas fitur LMS yang semakin berkembang. Satu, pertanyaannya adalah apakah LMS mendukung bila banyak menggunakan Big Blue Button dalam waktu bersamaan? Yang kedua itu, jika dibandingkan dengan Zoom atau Google Meet, apakah Big Blue Button ini lebih ramah kuota? Nah, itu ada 2 pertanyaan dari Bu Rosi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya nanti sebelum direspon oleh para pemateri hari ini. Saya persilahkan. Saya Kang Irman. Baik, Pak Dr. Luki Mangga, Pak Dekan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada 2 hal. Yang pertama tapi sudah ditanya Bu Mita tadi diserobot terkait dengan backup ya. Ini sudah ada jawabannya. Kemudian yang kedua ini lebih mengarah ke permohonan saja. Ditujukannya memang ke Pak Laude. Ya. Jika memungkinkan, FSI mohon ada sesi roadshow lah, gitu kan? Karena tadi dilatihkan. Tapi dengan menggunakan laptop yang sama, ya kita pilih mana gitu kan akhirnya sambil nggak kena sasaran kalau buat saya gitu. Jadi jika memungkinkan sebelum perkuliahan dimulai, mohon kesediaannya ada roadshow ke FF, nanti ya kita fasilitasi ruangan dan lain-lainnya, sehingga pada hari itu saya akan meliburkan semua aktivitas menguji, seminar, kolokium, khususon untuk pelatihan LMS. Demikian permohonannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Luki. Mungkin Bapak Ibu sekalian mohon maaf, sepertinya waktu tidak memungkinkan untuk ditambah lagi. Mungkin nanti bisa dilanjutkan setelah kegiatan ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada para pemateri untuk merespon beberapa hal tadi yang ditanyakan oleh para dosen. Terima kasih. Saya dulu mungkin sambil Pancep mungkin ada beberapa. Boleh, Pak Irwan. Secara teknis pertanyaan yang memang ditujukan untuk DSIT ya, untuk teknis. Saya mungkin yang pertama dari Ustadz siapa? Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ini terkait dengan penjelasan Ustadz Amir ya. Ustadz Amir. Mohon izin Ustadz. Jadi ada beberapa yang tadi pertanyakan, mungkin ada sebagian yang memang perlu dijawab terkait dengan data terkait dengan di DSIT, karena memang kami di Dikjer hanya sebatas konten, Ustadz. Jadi ada beberapa yang memang di dalam fitur-fitur ini sebenarnya sudah dijelaskan, Ustadz, terkait dengan misalnya kalau kita tidak bisa memasukkan data atau upload secara otomatis dia akan kembali, Ustadz. Jadi memang fitur-fitur ini memang di dalam fitur-fitur LMS ini sudah dijelaskan, misalnya materi yang harus dimasukkan harus dengan apa. Terus juga dengan hal-hal apa, misalnya kalau kita memasukkannya salah, secara otomatis juga fitur itu tidak akan masuk ke dalam fitur berikutnya. Ya itu sih mungkin Ustadz yang mungkin ditambahkan nanti oleh konsep terkait dengan data-data apa, karena memang ada pada ruangnya di DSIT. Itu mungkin salah satu. Yang kedua mungkin terkait dengan pertanyaan siapa Pak Irman? Bu Rosi. Bu Rosi. Nah, berkaitan dengan aplikasi atau fitur Book Button, ini memang karena fiturnya baru ya Bu, di semester lalu memang belum ada. Alhamdulillah konsep juga dalam hal ini DSIT sudah memasukkan aplikasi ini, yang salah satunya memang tahun-tahun kemarin memang aplikasi terkait dengan bagaimana kita proses pengajaran secara tatap muka, yaitu asinkronus ini, kita masih menggunakan aplikasi yang di luar sana, misalnya tidak tergabung di dalam LMS. Nah, mungkin pertanyaan dari Bu Susi, apakah nanti secara bersama-sama aplikasi ini digunakan atau akan lemot misalnya seperti apa? Itu juga saya juga belum tahu ya Bu, karena memang pengaplikasikan terhadap proses pembelajaran juga kan aplikasi ini baru.
Nah, nanti bisa dikoordinasikan atau nanti saya juga koordinasi dengan Pak Ansep dalam hal ini. Tapi secara yakin kelebihan-kelebihan dari aplikasi ini memang lebih ramah dibandingkan dengan beberapa aplikasi yang sudah ada. Kalau menurut pendapat saya, karena memang saya sudah mencobanya terkait dengan nanti lemotnya dan lain sebagainya, saya juga belum mempraktekkan secara langsung kepada mahasiswanya, Bu Susi. Jadi secara intinya ya. Bu ini, jadi nanti kita mencobanya saja. Nanti ada hambatan atau hambatan lain, insya Allah nanti saya dengan DSIT untuk memperbaikinya dengan terkait dengan hal itu. Itu mungkin Pak Irman yang mungkin bisa saya jawab untuk hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan. Mungkin ada dari Pak Ansep, respon untuk beberapa hal tadi Pak Ansep. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya coba merespon dari beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan. Pertama terkait yang disampaikan oleh Pak Amir. Untuk integrasi bahwa aplikasi kita ini bisa diakses berbasis mobile, ini sebenarnya sudah support Pak, dan kami coba sih istilahnya insya Allah tidak ada kendala ya. Biasanya yang muncul itu sering sebenarnya kendala-kendala teknis Bapak, terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Irman, misalnya teknis step by step yang kita lakukan belum komplit gitu ya. Makanya di periode ini kenapa kami dari tim IT menyediakan tutorial dalam berbentuk video itu, tujuannya itu Bapak, untuk bisa lebih Bapak Ibu paham step by step bagaimana menyiapkan berbagai bahan dengan fitur fasilitas yang memang sudah disediakan. Intinya seperti itu, karena ketika kita mengakses sebuah aplikasi, banyak juga faktor teknis yang biasanya ditemukan di sisi kita. Pertama misalnya karena device seperti laptop atau notebook kita, teknologinya masih menggunakan teknologi yang HDD dan standar RAM-nya yang kecil, sehingga ketika kita mengakses aplikasi web ini sering buffering gitu ya, ataupun sering loadingnya lama. Seperti tadi misalnya ketika kita view presentation itu prosesnya lama karena memang processing di device yang kita gunakan juga kurang maksimal misalnya, seperti itu. Karena itu juga bisa menjadi faktor Bapak Ibu ketika device yang kita gunakan mungkin spesifikasinya masih rendah atau standar. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua biasanya dari sisi memang stabilitas konektivitas internet. Memang internet ini juga karena kita melakukan pembelajaran ini daring ini tidak selalu on time. Mungkin di kampus, kadang kita melakukannya di rumah kita pribadi, ataupun kita menggunakan tethering handphone dan lain-lain, itu juga bisa akan menemukan yang namanya ketika misalnya kita berada di titik-titik lokasi yang memang kurang stabil, kadang untuk processing pembelajaran juga jadi terhambat karena hal tersebut. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu, pasti kita akan sering menemukan kendala-kendala yang tadi saya sampaikan ketika proses pembelajaran secara daring. Namun pada prinsipnya di sini saya sampaikan bahwa masalah itu pasti akan selalu ada Bapak Ibu. Tetapi semakin kita nanti terbiasa menghadapi, dan ini intinya nanti kita akan mengetahui bahwa titik masalah itu bagaimana untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Termasuk di sisi kami juga sebagai IT, ya kami terus meningkatkan berbagai fasilitas agar lebih maksimal ya, diantaranya untuk kapasitas server yang kita gunakan untuk layanan LMS juga kita coba tingkatkan. Saat ini dulu kan kita sempat ada beberapa kendala ya terkait akses yang sering down dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang karena kita tingkatkan ke teknologi server yang memang sudah menggunakan tadi ya dari sisi storage yang digunakan di sisi server ini sudah menggunakan SSD. Kan seperti Bapak Ibu juga pasti sudah mengetahui perbedaan antara device kita kalau menggunakan masih teknologi HDD dengan SSD juga itu berpengaruh, termasuk dari sisi RAM, misalnya capability RAM yang kita gunakan juga masih rendah, itu juga berpengaruh dan yang lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang terkait pertanyaan Pak Amir, intinya ini sudah support, tinggal mungkin nanti diperhatikan step by step-nya, mungkin ada yang kurang, mudah-mudahan dengan tutorial yang tadi sudah dilengkapi, sudah memadai, dan terus saja dicoba diakselerasikan, dan boleh juga kalau misalnya Bapak Ibu masih belum menemukan kok saya pas praktek ada ini, boleh juga konsul langsung kepada kami Bapak Ibu,
supaya nanti benar-benar bisa menemukan titik inti masalahnya di mana gitu ya, sehingga kami bisa mengevaluasi kalau memang titik masalah itu ada di sisi kami, berarti tugas kami untuk meningkatkan kembali. Apabila di teknis itu muncul di sisi Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu juga akhirnya nanti menemukan solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Itu yang pertama dari sisi Pak Amir. Terus yang berikutnya tadi pertanyaan dari Ibu apa ya, terkait Big Blue Button ya. Aplikasi Big Blue Button ini sebenarnya adalah aplikasi yang diintegrasikan oleh fitur LMS itu sendiri, dan tidak usah khawatir ketika Bapak Ibu menggunakan fitur Big Blue Button, sebenarnya itu menggunakan server yang berbeda, dan itu server yang memang direcover oleh pihak vendor penyedia LMS itu sendiri. Jadi saya pikir dengan berbeda server ini, jadi tidak akan mempengaruhi stabilitas, karena mudah-mudahan kekuatan yang memang disediakan oleh vendor penyedia LMS ini juga sudah cukup banyak dianalisa kebutuhan dan berbagai ini. Jadi saya pikir untuk tingkat accessing ini tidak akan mengganggu di processing LMS-nya ya, karena nanti ketika Bapak Ibu mengakses Big Blue Button ini otomatis bisa dilihat sama Bapak Ibu, link di atas Big Blue Button itu akan berubah ya, berbeda dengan link yang istilahnya LMS, karena itu memang fasilitas yang disediakan oleh pihak vendor LMS, kurang lebih seperti itu. Terus kalau untuk bagaimana sih ini kuotanya lebih ramah dompet atau tidak, tadi sempat ditanyakan ya Bapak Ibu. Sebenarnya untuk teknologi aplikasi untuk video conferencing sendiri semuanya rata-rata menggunakan konsep teknologi yang sama ya Bapak Ibu, dan itu memang ditingkatkan untuk lebih memenuhi standarisasi penggunaan dari kuota itu sendiri. Ya memang kalau memang sebenarnya mau hemat, ya sebenarnya pinter-pinter kita juga ya Bapak Ibu. Ketika misalnya kita memang mengaktifkan streaming video dan lain-lain, nah itu juga tingkat pemakaiannya standar dan kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu. Jadi intinya insya Allah kalau terkait konsumtif itu memang sudah distandarkan, dan semua aplikasi video conference sama ya Bapak Ibu. Jadi tinggal digunakan saja dan pemakaiannya memang sudah standar. Jadi kalau Bapak Ibu pakai Zoom ataupun pakai aplikasi lain, itu semua sama saja karena teknologinya memang menggunakan konsep teknologi yang sama untuk konsep video conferencing. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Monggo kurang lebihnya mohon maaf aturnya. Baik, terima kasih Pak Encep atas responnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini hari Jumat, jadi sepertinya diskusi kita bisa kita lanjutkan di kegiatan yang akan datang nanti. Tadi sudah ada respon dari Pak Dirdikjar terkait dengan roadshow ke masing-masing fakultas. Mungkin nanti ada roadshow yang akan dilakukan oleh Dikjar bersama DSIT terkait dengan hal ini, insya Allah. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ada yang bertanya di kolom chat, sepertinya tidak bisa direspon secara langsung sekarang, tapi insya Allah nanti kita akan respon setelah kegiatan ini. Dan saya juga mohon maaf banyak kekurangan dan kehilafan dalam memandu acara ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Bu WR1 atau dari Pak Rektor, mungkin masih ada yang disampaikan. Bu WR atau Pak Rektor. Dari Pak Firman, Bu WR1 sementara ada acara di Dasmen sepertinya barusan diumumkan. Iya, Pak Didikjar ada mungkin? Oke, saya coba lihat gitu Pak Herman tadi di antusias teman-teman dosen maupun para dekan gitu ya, bahwa untuk di follow up dengan roadshow ke fakultas-fakultas gitu ya. Insya Allah itu kita coba follow up gitu ya, kita coba penuhi. Secara teknisnya nanti akan diatur di Dikjar kembali gitu ya, untuk setiap fakultas akan dikunjungi oleh tim Dikjar untuk melakukan penguatan pelatihan kembali kepada dosen-dosen di setiap fakultas. Mungkin seperti itu. Terima kasih sarannya Bapak Ibu sekalian. Ya ini menunjukkan antusias kita sebenarnya gitu ya, untuk lebih memahami LMS dalam pembelajaran.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Irman. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh yang hadir di kegiatan hari ini. Semoga memberi manfaat yang besar buat kita semua dan buat UNIDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum ditutup mohon izin untuk membuka kamera. Kita ingin mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Ini ada 3 slide yang nanti saya akan coba capture. Baik, untuk slide pertama dulu. 1, 2, 3. Kenapa Iman? Baik, mohon maaf. Untuk selanjutnya yang kedua. Iman kayak bingung. 1, 2, 3. Kita bikin cantik begini, lagi mau tanya tuh. Satu lagi. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu dosen yang saya hormati atas kehadirannya. Terima kasih pula kepada pimpinan universitas, Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, serta Ketua dan Direktur dari Direktorat yang ada di Universitas Juanda, terkhusus juga kepada Bapak Konselor, Ibu Direktur Eksekutif dan para pimpinan yayasan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran yang diberikan kita sebagai dosen. Mudah-mudahan hal-hal yang sudah disampaikan oleh para pemateri tadi dari Pak Encep dan Pak Irwan, terima kasih banyak atas kesempatannya, atas waktunya untuk menyampaikan materi yang luar biasa. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Gunakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irman. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu. Pak Irwan, Pak Amril, terima kasih. Mohon Bapak Ibu. Izin lab, udah nggak kuat pengen Jumatan. Terima kasih Bapak Ibu.